Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faqaha fid-din man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalim fi halaqid dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kawan-kawan kita sedang asik main HP atau berjalan ke sana sini tanpa arah. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa hadir dalam satu majelis di pondok pesantren Bait Quran ini, dan malam ini adalah malam insyaallah pergantian tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Kita masuk pada 1444 Hijriyah. Kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Malam ini kita isi dengan acara salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu kita sama-sama mengkaji tentang kitab kita Wasaya al-Aba'il al-Abna, yaitu kitab yang membahas tentang akhlak dan wasiat dari seorang yang kedudukan yang sangat mulia di sisi kita, yaitu orang tua kita, kepada kita sebagai anaknya, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang mulia. Kita kaji pada malam hari ini adalah mengenai bab tentang Al-Qur'anul Karim pada Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20, fi khotimatil wasaya. Itu bab penutup tentang kitab wasaya ini, di mana pada bab ini adalah wasiat muallif penyusun kitab ini, Syekh Muhammad Syakir, berikan satu wasiat-wasiatnya kepada kita tentang agar aksir min mudarasatil Quran, memperbanyak kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitatil amini Jibril alaihissalam, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, al-mangkul ilaina bitawatir, sampai kepada kita dengan mutawatir, al-mubda' bisuratil Fatihah, Quran itu tersusun diawali dengan surat Fatihah, al-muhtam bisuratin Nas, ditutup dengan surat An-Nas, ada 114 surat. Al-muta'abbatu bitilawatihi, dihukumi ibadah dalam membacanya. Dan pada malam hari ini kita pelajari tentang bab Al-Quran ini agar kita lebih menjadi seorang hamba Allah yang ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khassatuhu, dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah
kita memproses diri kita, membimbing diri kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan Ummul Quran ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kedua orang tua kita, Fatihah juga untuk guru-guru kita, dan Fatihah untuk kita semua, agar senantiasa Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai wasiatnya. Ya bunayya, hai anakku, ya, dibuka. Ya bunayya, wahai anakku, aksir, perbanyaklah, mim mudarasatil Qur'ani, yaitu memperbanyak mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dirosah, deres, ya, mudarasatil Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wahfid, ya, wahfid ayatihi, dan peliharalah ayat-ayatnya asyarifah yang mulia, an-dhahrika qalbika, dalam hatimu, ya. Jadi wasiatnya yang pertama, perbanyaklah kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan peliharalah dalam hati kita, agar hati kita diterangi dengan Al-Quranul Karim. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan tatkala kamu membaca Al-Quran, fala taqra'uhu, maka janganlah kamu membacanya wa anta ghafilun, dan kamu sedangkan kamu ghafilun, lupa, an maknahu, dari maknanya. Wa idza askala alaika, dan apabila kamu mengalami kesulitan, fahmu ayatin, memahami ayatnya, farji, ya, farji, maka kembalilah ila kutubit tafsiri, pada kitab-kitab tafsir, au ila ahadil ulama'i, atau kepada salah seorang ulama, tata'allam maknaha, untuk kamu mempelajari makna-maknanya. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita berupaya sekuat tenaga memahami makna-makna Al-Quran, ya, kita fahami maknanya, karena Al-Quran itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Jadi kita berupaya untuk memahami maknanya, jangan hanya sekedar membacanya. Kita tingkatkan sebagai salah seorang santri atau kita sebagai seorang muslim, untuk bagaimana dengan Al-Quran itu kita memahami maknanya. Jadi wa idza qara'tal Qur'ana fala taqra'uhu wa anta ghafilun amanahu. Ya.
Jangan sampai kita lalai dengan maknanya. Wa idza askala alaika, maka apabila kita kesulitan untuk memahami makna atau fahmu ayatin, farji ila kutubit tafsir, maka kita kembali kepada kitab tafsir untuk membuka kitab tafsir. Banyak kitab-kitab tafsir ya yang bisa kita buka untuk kita mengetahui makna daripada makna Al-Quran. Misalnya ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Liroya. Ada kitab tafsir Asy-Sya'di, ada kitab tafsir Al-Maraghi, ya. Ada kitab tafsir Al-Jalalain. Bisa kita buka semua itu untuk mengetahui maknanya. Dan apabila kita melihat kitab tafsir itu masih kesulitan, ya, kita dianjurkan juga au ila akhadil ulama'i, atau kita mendatangi ulama yang mengerti tentang tafsir Al-Quran supaya kita faham apa maksud daripada makna yang diterangkan dalam Al-Quran itu, supaya kita faham tentang makna Al-Quran, ya. Ta'alamu makna, jadi sehingga kita tahu mengenai makna dari Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, syattani baina may yaqra'u wa la yafhamu makna ma yaqra'uhu, wa baina may yaqra'u wa ma'anil Qur'anil Karim khadiratun ladaihi. Wahai anakku, syattani baina, sungguh sangat jauh, ya, syattani baina, antara may yaqra'u wala yafhamu makna ma yaqra'uhu, itu orang yang membaca Al-Quran may yaqra'u wala yafhamu, dan tidak faham makna ma yaqra'uhu, apa yang dibacanya, ya. Wa baina, perbandingannya di antara may yaqra'u dengan orang yang membaca Al-Quran wa ma'anil Qur'ani, dan dia memahami makna Al-Quranul Karim. Jadi artinya apa? Ini menjelaskan bahwa sungguh sangat berbeda, ya, berbeda orang yang membaca Al-Quran yang tahu maknanya dengan orang yang membaca Quran yang tidak tahu maknanya. Sangat jauh bedanya, ya, sangat jauh bedanya. Al-awwal, yang pertama adalah berbedanya orang yang membaca Al-Quran yang tidak tahu maknanya itu, yang tidak mengerti maknanya, maka kita dianjurkan untuk menuntut ilmu ini, ya. Kita di pesantren supaya faham, dikasih ilmu bagaimana memahaminya. Perbedaannya yang pertama, al-awwal, bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan memahami maknanya itu, kal-a'ma, seperti orang buta. Kal-a'ma, perhatikan tuh, seperti orang yang buta, yamsi fit tariqi, yang berjalan di jalan, la yubsiru minha syai'an, yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Orang buta yang berjalan di jalan itu kan nggak tahu, ya, nggak tahu apa yang ada di depannya, jadi nggak paham orang yang buta itu, ya. Yang kedua, asani, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya, itu kasahibil basari, seperti orang yang bisa, yang melihat, ya, orang yang melihat. Yattaqi bi basarihi mawaqi az-zalali, ya, dia bisa memelihara dengan penglihatannya itu mawaqi, dalam satu tempat az-zalali, yang bisa menjatuhkan atau mempelesetkan dirinya, ya. Itu bedanya. Jadi kalau orang buta dengan orang melihat kan berbeda. Kalau orang yang buta itu nggak tahu ada sesuatu yang bahaya di depannya,
yang bisa kalau dia berjalan jatuh, ya, terpeleset. Tapi bagi orang yang melihat, kasakhibil basari, orang yang melihat, matanya bisa melihat, itu tahu di mana tempat yang berbahaya di depannya itu, yang bisa mempelesetkan dirinya. Maka disebutkan kasakhibil basari yattaqi bi basarihi mawaqi'az zalali. Jadi berbeda. Begitu juga bagi orang yang membaca Al-Quran yang faham maknanya, ya, yang faham maknanya dengan yang tidak faham maknanya. Jadi perumpamannya orang yang membaca Al-Quran yang tidak faham maknanya itu bagaikan seperti orang buta. Tapi orang yang membaca Al-Quran dengan bisa memahami maknanya seperti orang melihat. Perbedaannya sangat jauh. Makanya itu. Jadi syatani baina ma yaqra'u wa la yafhamu makna ma yaqra'uhu wa baina may yaqra'u wa ma'anil Qur'anil Karim. Kalau di dalam Quran itu ada sebutkan wa ma yastawil a'ma wal basir walad dhulumatu walad nur walad dhillu walal kharur wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur in anta illa nadhir. Itu diterangkan di dalam Quran. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang yang buta punya keterbatasan untuk bisa menikmati sesuatu kenikmatan yang ada di hadapannya. Ya, ada keterbatasan. Orang yang melihat bisa menikmati banyak kenikmatan yang ada di hadapannya. Begitu juga terhadap Al-Quran. Orang yang faham Al-Quran, dia akan mengetahui bahwa di dalam Quran itu banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya, sangat luar biasa di dalam Al-Quran itu. Kalau kita memahami maknanya. Nah, bagi orang yang tidak mampu memahami makna Quran, ya tetap memang ada pahala ibadah membaca al-muta'abbatu bitilawati, setiap huruf Allah mengganjar pahala setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa yang baca Quran walaupun tidak faham satu huruf memang dapat pahala. Falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan setiap huruf dihukumi ibadah itu juga dihukumi ibadah, ditipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat kebaikannya. Setiap hurufnya dia dapat keutamaan terbatas. Begitu juga orang buta pun bisa melihat ada kenikmatan tapi terbatas, hanya merasakan. Tetapi bagi orang yang bisa melihat, ya kita bisa memandang nih, mata kita terbuka nih, bisa melihat banyak kenikmatan yang ada di hadapan kita. Begitu juga kalau kita bisa memahami Quran. Kita tahu bahwa dalam Quran itu banyak sekali karunia-karunia Allah yang bisa kita pahami sebagai petunjuk-petunjuk Allah dalam mengarungi kehidupan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, yang menyelamatkan kita di dunia, yang menyelamatkan di akhirat. Makanya hendaklah kita menjadi orang yang ahlil Quran, yang bisa membaca, bisa memahami dan bisa mengamalkan Al-Quran. Itu ahlul Quran. Itu makanya banyak. Maka ada pelajaran di sini ilmu alat untuk bisa memahami, ada nahwu, sorof, ya. Kemudian ada ilmu tafsir, ulumul Quran yang lain, ya. Kita dipelajari sini. Alhamdulillah. Maka kalau kalian misalnya gak betah di dalam pesantren, kerugian yang sangat besar itu. Kamu nggak akan mendapatkan ilmu yang semacam ini, ya kan? Ada kemarin yang nggak betah tuh, mau pulang aja, pikirannya pulang aja di rumah, ya. Nanti nggak dapat satu ilmu kayak semacam ini. Paling kamu habis sekolah pulang bermain atau buka HP, ya, nggak terarah kemana,
Tapi kalau di sini kamu terbimbing dalam satu waktu untuk dibimbing mengenai ibadah sepanjang waktu. Kamu dibimbing untuk bagaimana memahami makna-makna dalam Al-Qur'an supaya kamu apa? Menjadi posisi seperti orang yang melihat tadi, ya. Bisa mengetahui. Maka di sini sebutkan, ya bunayya syattani baina ma yaqra'u wa la yafhamu makna ma yaqra'uhu wa baina ma yaqra'u wa ma'anil Qur'anil Karim hadiratun ladaihi. Sangat jauh perbedaannya, ya. Jangan sampai kamu tergolong seperti orang yang buta. Kenapa? Al-awwal, orang yang buta itu kal a'ma yamshi fit tariqi la yubsiru minha syai'an. Yaitu seperti orang yang buta berjalan di jalan yang nggak tahu ada bahaya-bahaya di depannya, nggak tahu ada kenikmatan-kenikmatan di depannya. Itu perumpamaan yang tidak paham Quran, ya. Yang kedua, asani, perumpamaan orang yang bisa memahami Quran kasahibil basari yattaqi bi basarihi mawaqi az-zalali. Nanti kalau yang nggak paham nanti pertanyaan di terakhirnya, ya, supaya ini cepat. Berikutnya adalah ya bunayya, wahai anakku, rubba qari'il lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Rubbah, wahai anakku, rubbah qari. Qari itu yang membaca, rubbah banyak orang yang membaca qari lil Quran terhadap Al-Quran wal Qur'anu yal'anuhu, akan tetapi Quran malah melaknatnya. Insyaallah, ya. Jangan sampai terjadi dalam diri kita. Banyak rubba qari'il lil Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran malah melaknatinya. Kok bisa? Kenapa? Membaca Qur'annya tidak benar. Yang kedua, dia memahami maknanya tapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau mentadaburinya, ya. Maka itu yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, ya, dalam Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa qala ar-rasul, Rasul berkata, ya rabbi, ya Rabb, Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguh kaumku, ya, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Quran ini adalah mahjura, sesuatu yang tidak dipedulikan, sesuatu yang ditinggalkan, ya, sesuatu yang ditinggalkan. Apa yang dimaksudkan mahjura? Mahjura ini adalah, kalau akar katanya sama dengan hajaro, hijrah, ya, hijrah, hajaro. Mahjura itu isim maf'ulnya, sesuatu yang ditinggalkan. Kalau hijrah itu adalah meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Nama hijrah makani, ya. Jadi mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ini yang sesuatu yang ditinggalkan apa dalam ayat ini? Adalah Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dia banyak meninggalkan Quran, cuek dengan Quran. Dibacakan Quran, gaduh, nggak mau mendengarkan. Quran nggak pernah dibaca, ya. Yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun sama masa kenabian, Quran yang karuni yang besar nggak pernah dibaca. Itu mahjuro. Nggak pernah berupaya menghatamkan Quran, nggak pernah berupaya untuk memahami Quran, nggak pernah untuk bagaimana bisa memahami bacaan Quran yang baik. Nggak pernah ada keinginan untuk mengamalkan Quran. Maka itu adalah yang dikeluhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, ya Rabb, umatku telah banyak yang meninggalkan Quran, ya, tarkut tilawah, meninggalkan tilawah membaca, tarkut tadabbur, meninggalkan untuk mentadaburi, merenungkan Quran, ya.
Tarkut tartil meninggalkan dengan membaca yang baik, yang perlahan-lahan untuk bisa menghayati. Tarkul amal meninggalkan pengamalan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang keluhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanya kalau bisa kita jangan sampai terjadi itu. Itu yang dimaksud adalah rubba qari'il lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang terlaknat karena hadirnya Quran ini, ya. Nggak ada keinginan untuk mengamalkan Quran, nggak ada keinginan untuk memahami Quran. Diacuhkan Quran itu, ditinggalkan Quran, diasingkan Quran. Maka itu rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Membaca Quran tapi nggak mengamalkan Quran, nah itu terlaknat, ya. Maka itu diupayakan, ya bunayya, diingatkan rubba qari'il lil Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Fama anzalallahu al-kitabal azizi li mujarradit tilawah. Fama, maka kami turunkan, aku turunkan, Allah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran ini, Al-Aziz, ya, Al-Aziz yang Maha Agung, limujarradit tilawati, ya, untuk bertujuan agar apa? Untuk dibaca bitilawati bila fahmin, ya, dengan tanpa memahami, wala tilawatihi dan tidak membacanya, ma'afahmim maknahu faqat, dan juga membacanya itu hanya memahami saja. Walakin, akan tetapi aku turunkan Al-Quran itu anzalahul imtisali. Aku turunkan Al-Quran itu lil imtisali, untuk dijalankan, dilakukan, ya. Ma'amara bihi, apa yang diperintahkannya. Wajtinabi manaha anhu, dan dijauhi apa yang dilarangnya. Jadi artinya apa? Jadi Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar untuk dibaca atau difahami saja, melainkan Quran diturunkan itu untuk apa? Diamalkan, ya. Dengan mengamalkan apa? Imtisali ma amara bihi, melakukan apa yang diperintahkan. Di Quran itu ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Jadi imtisal ma amara bihi, menjalankan apa yang diperintahkannya, wajtinabi ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Walid takhalluqi bima tadammanathu ayatuhu syarifah minal akhlaqil karimah, ya. Dan juga dijadikan sebagai akhlak, budi pekerti, perangai, ya. Bima tadammanathu, apa yang tersimpan, yang terkandung ayat-ayatnya yang mulia, asyarifah, ya, minal akhlaqil karimah, dari akhlak yang mulia. Maka faqra'u, maka faqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran, ya, biqasdi, dengan maksud atau tujuan imtisali amrihi, menjalankan apa yang diperintahkan, wajtinabi nahihi, dan menjauhi dengan apa yang dilarangnya, wat takhalluqi bi akhlaqihi, dan berakhlak, ya, dengan apa yang dibimbing akhlak di dalam Al-Qur'an. Maka dalam riwayat, ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah sulit diterangkan. Kalau kau ingin lihat bagaimana akhlak Rasulullah, ya Al-Quran itu akhlaknya. Jadi Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dimaksud, ya, dimaksud di sini. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar dibaca untuk tingkatan kita ini, al-mahir bil Quran, ya. Kita sudah mengarah pada orang yang mahir Quran itu bukan untuk sekedar dibaca, ya.
Kalau yang sekedar dibaca hanya orang awam saja, hanya meraih pahala setiap hurufnya, bukan hanya sekedar itu, atau juga bukan untuk sekedar dipahami saja, ya, hanya dipahami saja, melainkan apa? Diturunkan Al-Quran ini untuk dijalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dijauhi apa yang dilarangnya, dan jadikan akhlak bagi kehidupan kita. Maka oleh karena itu, faqra, ketika membaca Quran biqasdi imtisali amrihi. Kalau kita membaca Al-Quran tujuannya apa? Untuk maksud agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Quran, ya, sali amri wajtina binahi, dan ingin tahu apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, kita ingin menjauhinya supaya kita selamat, ya, tidak terjatuh pada tempat kebinasaan, ya. Kemudian apa? Watakhalluqi bi akhlaqi, agar kita memiliki akhlak Al-Qur'an, ya. Ya. Berikutnya, ya bunayya, wahai anakku. Kita cepat, nanti kalau ada pertanyaan di belakang atau waktu yang lain. Ya bunayya, wahai anakku. Hasib nafsaka, hisablah dirimu. Ya, kita ingin menghisab diri kita dulu sebelum dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasib nafsaka, ya, ikuti telah, walaupun nanti kesulitan ikuti terus dulu. Hasib nafsaka, hisablah dirimu, ya. Alama fa'alta, atas apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Qabla ayyuhasibaka maulaka, sebelum kamu dihisab Tuhanmu, ya. Jadi hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida khalauta, maka apabila khalauta binafsika, kamu dalam keadaan sendirian, sunyi, ya, dalam sendirian, ya. Khalauta binafsika indan naumi, tatkala kamu waktu mau tidur, indan naum, ya, tatkala mau tidur, itu kita sering hendaklah merenungi apa saja yang pernah kita lakukan, ya. Fatkur ma sonata, ya, kamu ingat-ingat ma sonata, apa yang kamu lakukan, ya, ketika mau tidur, ya. Jangan ngelamun kemana-mana kalau mau tidur, ya. Diingatkan di sini, hendaklah kamu mengingat-ingat apa saja yang telah kami lakukan, ya. Masonata fi yaumika, di hari yang telah kita lalui, walailatika, di malam hari yang telah kita lalui. Jadi ini dianjurkan kalau kita mau tidur, muhasabah diri kita. Seharian tadi apa ya yang saya lakukan, saya mendapatkan apa ya, gitu. Apa saja yang kita lakukan, yang belum kita lakukan, itu sebelum mau tidur, indan naum, ketika kita dalam keadaan khalauta binafsika, dalam keadaan diri kita sendiri, enak merenunginya, kita bermuhasabah, ya. Jadi yuhasibaka maulaka faida khalauta binafsika indan naumi fadhkur ma sona'ta fi yaumika wa lailatika, ya. Kemudian fa'ir ra'aita khairan, apabila dalam menghisab diri kita saat mau tidur tadi, kita melihat khairan, ada kebaikan, ya, kebaikan yang kita lakukan hari yang telah kita lalui, itu berarti setiap hari kita lalui, ya. Fa'ir ra'aita khairan, jikalau kamu melihat ada kebaikan, fahmadillah ala taufiki, maka bersyukurlah kamu, mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya tadi bisa menghafal surat ini, ya. Alhamdulillah saya bisa hasil sudah menghafal satu kaca hari ini, gitu. Alhamdulillah saya bisa murojaah hari ini tentang Quran.
ayat-ayat yang sudah kita hafal gitu ya. Itu alhamdulillah kalau itu kebaikan semua. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa membaca 1 juz istiqomah setiap harinya, itu bersyukur ya. Fa irra'aita khairan fahmatillaha ala taufiqihi, bersyukurlah kepada Allah. Supaya apa? Dengan bersyukur itu la azidan nakum, ditambah ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, awas jangan sampai terlambat. Wa irra'aita, dan jikalau kamu melihat syarron, keburukan, ya, keburukan. Ya Allah, tadi seharian saya nggak menghafal Quran sama sekali, syarron, buruk. Ya, ya Allah, seharian saya tadi sholatnya terlambat terus, banyak tidurnya, ya, banyak waktu yang hilang, itu syarron. Fa irra'aita syarron, kalau kamu melihat ada sesuatu yang syarron, yang buruk terhadap hari-hari yang kamu lakukan, sehari yang sudah kamu lakukan di siang hari dan malam hari itu, apa? Fafsa ilat taubati, maka kamu segeralah ya, ilat taubati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fafsa taubati wan nadami, menyesali ya, merasa menyesali, ada merasa menyesal ya, wan nadami. Jadi taubat kepada Allah, taubat itu maknanya kembali kepada Allah. Taubat, kembali dengan sesuatu yang lebih baik, dari keburukan ke yang baik, itulah taubat ya. Fafsa ilat taubati wan nadami, ada rasa menyesal. Menyesal, ya Allah, kenapa tadi saya melakukan seperti ini ya, gitu. Ya, itu namanya ada penyesalan. Tapi kalau kalian tiap hari nggak pernah menyesal, ya, nggak pernah menyesal dengan apa yang kamu lakukan yang buruk-buruk itu, nggak belajar, ya, kemudian nggak menghafal Quran, kemudian sholatnya sering terlambat, banyak tidurnya, terus kamu nggak punya penyesalan sama sekali, maka itu hati-hati. Kamu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang sangat rugi besar dunianya dan di akhiratnya. Kamu gak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat yang tinggi, derajatnya sebagai ahli Quran. Tahu derajatnya ahli Quran? Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Itu bagi al-mahir bil Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan surganya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak ahli Quran ya. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adkhalahul jannah, orang yang ahli Quran itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaffa'ahu ya fi asyrati ahli baiti. Orang yang ahli Quran itu akan bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Jadi kalau kamu ahli Quran itu bisa menyelamatkan, memberikan syafaat kepada fi asrati ahli baiti, 10 keluargamu, yang pada saat itu Allah sedang memvonis keluargamu masuk ke dalam nerakanya. Ketika kita ahli Quran, kita bisa menyelamatkan orang tua kita, ya. Mau nggak menyelamatkan orang tua kita? Ya, selamatkan orang tua kita dengan ahli Quran kita. Saudara-saudara kita, ya, yang dekat-dekat dengan kita, itu bisa selamat safa fi asrati ahli baiti. Kita selamatkan karena ahli Quran kita, ya. Itu penting, sahabat. Bahkan apa? Bisa memberikan pakaian, ya, memberikan pakaian yang indah, mahkota yang luar biasa indahnya. Maka dalam hadis diriwayatkan, orang tua ketika dipakein mahkota, dia bertanya kepada Allah, kenapa aku dipakein ini? Iya, karena anakmu tentang sudah menjadi ahli Quran, berarti ahlullah, menjadi ahlullah, ya. Jadi itu. Jadi wa irra'aita syarran fafza ila taubati wan nadami. Jadi kalau kamu
merasa melihat ada sesuatu yang buruk dalam keseharian yang kamu lakukan, hari-hari yang kamu lalui, maka segeralah kamu bertaubat kepada Allah, ya, wan nadami, dan merasa menyesal. Jangan sampai nggak ada merasa menyesal. Wa ahid maulaka, dan berjanjilah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berjanjilah, saya nggak akan mengulang, ya Rabb, berjanji. Ya, itu namanya ciri-ciri orang tahu. Saya berjanji, wahid maulaka, Allah ta'uda, ya, atas apa yang kamu lakukan itu, untuk berjanji tidak kembali. Allah ta'uda, ya, berjanji untuk tidak kembali lagi, saya enggak itu lagi, ya Allah, gitu. Itu ada itu ciri-ciri orang tobat, orang yang menyesal, ya. Saya berjanji untuk tidak mengulang lagi. Wastaghfir, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Rabbaka katsira, sebanyak-banyaknya, ya. Makanya kita perlu perbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah itu orang yang sudah maksum, ya, yang sudah terpelihara dan dijanjikan oleh Allah masuk surga. Rasulullah itu bersumpah, wa'aimullah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah fi kulli yaumin, setiap harinya itu mi'ata marratin, 100 kali istighfar. Itu Rasulullah itu. Walaupun sudah dijanjikan, sudah dijamin masuk surga, istighfarnya banyak-banyak. Apalagi kita yang belum dijamin masuk surga, perbanyak istighfar. Apalagi kita yang banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wastaghfir rabbaka katsiran, perbanyaklah istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 perbanyaknya. Maka kalau habis sholat, perbanyak istighfar, ya. Mau sholat, perbanyaklah istighfar, terutama pada setiap ujung malam. Wabil asharihum yastaghfirun, di ujung malam perbanyaklah istighfar kepada Allah. Dan istighfarnya bukan hanya dirinya aja, minta ampun kepada Allah supaya orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi kalau kita sebagai anak masih mendapati orang tua kita dan kita tidak bisa mengantarkan orang tua kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tidak bisa menjadi wasilah orang tua masuk surga atas kita. Apalagi orang tua kita masih hidup, apalagi orang tua kita yang sudah wafat, kita nggak pernah mintakan ampun pada Allah pada orang tua kita. Maka perbanyaklah, berbahagialah, ya. Orang tua kalau masih hidup mintakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Rabbaka katsiran. Wala Allahu, semoga Allah Subhanahu wa taala yakbalu taubataka, menerima taubatmu, wa yaghfiru laka, dan mengampuni dosamu, ma taqaddama min dzambika, dari apa yang telah kamu lakukan atau dosa-dosa yang kamu lakukan, ya. Jadi semoga Allah menerima taubat kita dan Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dikit lagi kita kejar sampai selesai. Ya bunayya, wahai anakku, aksir minal ibtihali ilallah, aksir, perbanyaklah, ya, minal ibtihali ilallah, untuk banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawanya DP-DP lah kamu dengan Allah. Yang tahu nggak bahasa Jawa? DP-DP. Apa DP-DP? Dekat-dekat dengan Allah, itu al-ibtihal, ya. Banyak berharap, dekat-dekat dengan Allah, ya. Allah kasihlah, itu namanya al-ibtihal, ya. Al-ibtihal Allah. Wa da'awati, dan berdoa dengan doa as-salihati li nafsika, doa kebaikan terhadap dirimu. As-salihati li nafsika, doa untuk kebaikan. Banyaklah itu, ya. Aksir. Terus kepada siapa lagi? Wali abawaika, dan kepada kedua orang tuamu doakan. Maghfir lana dzunubana wali walidina, ya.
Itu ya, itu doa kepada orang tua. Jangan sampai kita lupa. Bahkan doa kita kepada orang tua itu nggak cukup. Kalau hanya 5 waktu saja, perbanyaklah ya doa untuk kedua orang tiga. Agar apa? Allah memberikan kebaikan. Wali abawaika, wali ikhwanikal mu'minin, dan terhadap saudara-saudaramu orang mukmin ya. Dengan apa? Wakul, dan doalah, katakanlah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Ini doa malaikat Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku muqimas sholah, orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku. Kamu nanti kan punya anak cucu nggak? Ya, iya. Diminta dari sejak sekarang. Wa min dzurriyyati, anak cucuku. Ini doa Nabiullah Ibrahim yang diteladankan oleh Allah dalam Quran. Maka Nabiullah Ibrahim dengan doanya, doa masyhur yang dimaksudkan dalam Quran ini, dzurriyyat Nabiullah Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita teladani. Dari para nabi, rasul, 25 nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, 18 diantaranya dzurriyyat, anak cucu Nabiullah Ibrahim. Apa enggak anak nama-namanya? Nabiullah Ibrahim punya anak siapa? Ishak. Dan punya anak siapa? Ismail. Dari Ishak punya anak siapa lagi? Ya, apa? Yakub, Yusuf, Ayub, terus Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu turian dari Nabiullah Ibrahim ya. Dari Nabiullah Ismail sampai turun sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doman tidak pernah dipelajari nama nabi. Hum Adamun, Idrisun, Huduma, Soleh, wa Ibrahimu, kullu muttaba, Lutun, wa Ismailu, Ishakun, kada, Yaqubu, Yusufa, Ayyubu, tada, Ayyubu, Haruna, Musa, Yasa, Dawuda, wa Manuh, tada. Itu hafalan ya. Makanya kamu dihafalin teman-teman dalam ini, masya Allah. Kamu di luar nggak dapat seperti itu ya. Radalinah nabi-nabi Allah ya. Lihat, kita lanjutkan. Jadi doa ini doanya Nabi Ibrahim yang perlu kita diabadikan oleh Allah Quran. Kita perlu panjatkan pada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengabulkan doa. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Artinya apa? Rabbana ghfirli, ya Rabb, ampunilah li kepadaku dosa-dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin, yauma yakumul hisab, di hari Engkau telah menegakkan hisab Allah ya. Nanti kita dihisab semua. Maka diperintahkan dihasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Jadi nanti suatu saat kaki-kaki kita tidak mampu melangkahkan kaki kita karena malu kepada Allah, karena kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? An umrihi, umur kita, fi ma'afnahu, kita habiskan apa, wa an jasadihi, jasad kita habiskan, kita gunakan untuk apa. Ilmu yang diberikan oleh Allah ya, kita gunakan untuk apa, itu semua
wa ammalihi min aina tasabahu wa fima wada'ahu, dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu pergunakan. Itu dihisab oleh Allah. Maka kita minta ya, walil walidaini walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu kita lantunkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allahumma birahmatika ummana, ya Allah, dengan rahmatmu ummana yang merata ya kepada kami, ya merata, rahmatmu yang merata semua hambamu. Waqfina syarran ma ahammana, cukuplah engkau ya Allah ya sebagai pelindung terhadap keburukan yang menyusahkan kami, ya. Itu doa supaya hidup kita tidak susah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alal imani imanil kamil, yaitu iman yang sempurna. Wal kitabi, dan kitab, was sunnati, dan sunnah. Jadi kita minta supaya bisa mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatmu ya Allah. Tawaffana wa anta radin, dan wafatkanlah. Ini kita minta kepada Allah, diwafatkan. Tawaffana wa anta radin anna, engkau ridho, ya. Jadi wafat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ighfir. Jadi kita ampuni ya Allah, Allahumma lana, ya ampunilah ya Allah kepada kami, wali walidina, dan kepada kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dan pada guru-guru kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami fillahi, di jalan Allah Ta'ala, ahya'an wa amwatan, yang hidup maupun yang sudah mati, walikafatil muslimin, dan seluruh orang-orang muslim ajmain semuanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Senang banget kalau udah ditutup ini, ya. Ini penutup daripada doa. Jadi itu intinya apa? Intinya wasiat ini, hendaklah kita menjadi ahlil Quran yang ihtimam, ya, yang sangat peduli perhatian terhadap Quran, membacanya, mentadaburinya, bertilawahnya, memahaminya, dan mengamalkan Quran supaya Quran bisa menjadi hidayah dan penolong kita. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan dengan apa? Acara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mau diapa?